Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Ibu Rui. Kita akan lanjutkan materi kita tentang perencanaan bisnis, KD lingkungan pemasaran dengan materi lingkungan pemasaran makro. Lingkungan pemasaran makro merupakan kekuatan masyarakat yang lebih luas serta mempengaruhi seluruh hubungan mikro pemasaran perusahaan dan mempunyai pengaruh yang tidak langsung terhadap pemasaran. Lingkungan makro terdiri dari lingkungan perekonomian. Lingkungan perekonomian terdiri atas faktor-faktor ekonomi yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap aktivitas pemasaran antara lain berupa tingkat pendapatan, tingkat inflasi, resesi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi, tahapan pembangunan ekonomi, dan sebagainya. Lingkungan demografi dan kependudukan. Lingkungan demografi atau kependudukan menunjukkan suatu keadaan dan permasalahan mengenai penduduk seperti 1. Pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi tingkat peluang pemasaran bagi suatu produk ataupun jasa. Dengan demikian, bertambahnya penduduk akan semakin membuka peluang bagi produsen untuk memasarkan barang ataupun jasa. 2. Perbandingan presentasi umur. Kategorisasi umur dalam pemasaran biasanya dimulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Ini memungkinkan perusahaan akan memproduksi produk dengan kategorisasi umur. 3. Pasar etnis merupakan salah satu potensi pasar yang perlu dipertimbangkan. Etnis tertentu biasanya mempunyai kecenderungan preferensi dan kebutuhan bersama yang unik dan tidak dimiliki oleh etnis yang lain. 4. Tingkat lulusan akademis. Tingkat lulusan akademis akan mempengaruhi terhadap pola belanja dan gaya hidup seseorang. Cara memasarkan untuk kalangan berpendidikan tinggi akan berbeda dengan cara pemasaran untuk pendidikan yang lebih rendah. 3. Lingkungan alam. Lingkungan alam memperlihatkan kekurangan potensial dari bahan baku tertentu, biaya energi yang tidak stabil, tingkat populasi yang meningkat, dan gerakan hijau yang berkembang untuk melindungi lingkungan. Lingkungan alam seperti 1. Menipisnya sumber daya alam. Sumber daya alam yang terus dieksploitasi lama-kelamaan akan habis. Salah satu kunci utama adalah melihat bagaimana sumber daya alam masih bisa dimanfaatkan hingga berapa lama. Kemudian mencari alternatif sumber daya alam pengganti. 2. Meningkatnya biaya. Meningkatnya biaya semakin meningkat terutama listrik. Peningkatan biaya-biaya ini akan berdampak pada peningkatan biaya produksi yang setiap tahun akan semakin signifikan. 3. Meningkatnya polusi. Meningkatnya polusi menimbulkan masalah dalam hal kesehatan masyarakat dan juga kerusakan terhadap lingkungan. 4. Lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya dibentuk oleh lembaga-lembaga dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai-nilai dasar, persepsi, dan perilaku masyarakat. Dengan tumbuhnya masyarakat akan diikuti oleh perkembangan nilai-nilai dasar dari masyarakat yang akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan pemasaran, terutama dilihat dari segi masyarakat sebagai konsumen. Pada umumnya, nilai sosial budaya dalam suatu kelompok masyarakat sulit untuk diubah. Lingkungan sosial budaya meliputi 1. Perbedaan budaya pada masing-masing negara. Perbedaan budaya menjadikan gaya hidup masing-masing negara dan daerah berbeda pula. Pemahaman budaya pada setiap daerah akan memudahkan pemasar menyesuaikan produk ataupun jasanya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. 2. Kepercayaan, tradisi, dan agama. Pada kelompok orang dengan kepercayaan, tradisi, dan agama yang berbeda, mempunyai pula konsumsi dan gaya hidup yang berbeda dengan kepercayaan yang 5. Lingkungan teknologi. Adanya penemuan-penemuan baru dan perkembangan di bidang teknologi memiliki pengaruh yang besar terhadap pola kehidupan masyarakat, terutama cara hidup dan pola konsumsinya, sehingga secara langsung akan dapat menciptakan kegiatan pasar. Perubahan teknologi ini selalu mengikuti kebutuhan dan keinginan konsumen yang selalu berubah. Lingkungan teknologi meliputi 1. Perkembangan teknologi yang sangat cepat. Globalisasi merubah berbagai aturan main berbisnis. Persaingan tidak lagi dalam skala lokal dan nasional, tetapi sudah mengarah pada persaingan global. 2. Inovasi teknologi yang terus berkembang. Perkembangan teknologi juga diikuti dengan berbagai inovasi dalam banyak produk dan jasa. Contohnya mesin ketik sudah digantikan dengan komputer, dan lain-lain. 3. Aturan-aturan dalam teknologi. Melihat aturan pemerintah dalam pengaturan
Penggunaan teknologi mutlak diperlukan untuk mempermudah berbagai proses dalam masyarakat. Adapun kecenderungan teknologi meliputi 1. Cepatnya laju perubahan teknologi, 2. Peluang-peluang yang tidak terbatas, 3. Tingginya anggaran litbang, dan yang keempat meningkatnya peraturan. 6. Lingkungan politik dan hukum. Pengambilan keputusan dalam kegiatan pemasaran juga dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politik dan hukum. Lingkungan ini dibentuk oleh adanya hukum lembaga eksekutif atau pemerintah. Lingkungan politik meliputi antara lain aturan-aturan dalam sekitar industri. Dalam menjalankan bisnis atau aturan merupakan satu landasan mutlak. Karena itu, pemetaan peluang bisnis juga perlu melihat berbagai aturan yang mengatur industrinya tersebut, sehingga tidak terjadi bentrokan ataupun masalah di kemudian hari. Kemudian, tumbuhnya organisasi-organisasi LSM dan buruh. Organisasi-organisasi LSM dan buruh di satu sisi memberikan pengaruh positif kepada pekerja untuk menyuarakan berbagai aspirasi mereka. Namun organisasi pekerja yang terlalu kuat menyulitkan perusahaan dalam beberapa proses pengambilan keputusan karena harus banyak kompromi dengan mereka. Yang terakhir, kecenderungan politik utama yang mempengaruhi manajemen pemasaran, yaitu 1. Adanya undang-undang yang mengatur perusahaan, 2. Perubahan pelaksanaan undang-undang, dan yang ketiga, pertumbuhan kelompok pembela kepentingan publik.